Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuradatul Jannah, NIM 19710400061 dari kelas B mata kuliah Kewarganegaraan, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat sebagai satu bangsa dan yang membuat kita perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Jawabannya, nasionalisme ini berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak mustahil ke depan akan muncul ancaman dan bahaya, sehingga diperlukan semangat kebangsaan dengan intensitas tinggi untuk menanggulangi itu. Adapun tujuannya yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antara individu dan masyarakat, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, dan menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam maupun luar. Dengan demikian, mengembangkan sikap nasionalisme akan dengan sendirinya telah mempertahankan dan melestarikan keaslian dari bangsanya, termasuk budaya atau kebiasaan, karakter, sifat-sifat, produk dalam negeri, dan adat istiadat masing-masing suku. Dengan demikian, hal ini merupakan sikap yang menjadi salah satu faktor penentu dalam mempertahankan identitas nasional. Soal yang kedua, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama, yaitu nilai nasionalisme dan patriotisme. Pentingnya nilai-nilai tersebut bagi bangsa Indonesia tidak mengherankan jika nilai-nilai tersebut ditanamkan pada seluruh komponen bangsa. Nilai-nilai tersebut yang perlu ditanamkan antara lain yaitu cinta tanah air, rela berkorban, bangga pada budaya yang beragam, menghargai jasa para pahlawan, serta mengutamakan kepentingan umum. Penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme diharapkan menjadi bekal masyarakat untuk tetap semangat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya. Sebuah negara yang mana warga negaranya mempunyai semangat kebangsaan serta jiwa patriotisme mampu dipercayakan guna membela, berjuang maju, serta mau mengisi kemajuan serta keberlangsungan bangsanya. Selanjutnya, soal yang ketiga, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Jawabannya, nasionalisme pada hakikatnya merupakan suatu ideologi negara modern seperti halnya demokrasi dan komunisme. Bahkan kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk dari nasionalisme yang bersifat ekspansif. Masalah kebangsaan yang paling pokok menurut aliran Marxis adalah titik pertemuan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Konsep mengenai bangsa yang baru dikenal pada abad ke-19 mengalami beberapa kali perubahan makna. Sebelum tahun 1884, nation atau nation diartikan sebagai kumpulan penduduk dari suatu provinsi, negeri, atau kerajaan dan orang asing. Makna tersebut berkembang menjadi suatu pemerintahan bersama yang tertinggi yang diakui oleh suatu negara atau badan politik, yang wilayah dan penduduknya merupakan suatu kedaulatan. Soal yang keempat, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jawabannya, di Indonesia pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia selain terdapat dalam konstitusi juga diatur di peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasal 28D ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal ini merupakan hasil perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, sedangkan menurut pasal 26 ayat 1 tahun 1945 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dari pasal tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan sebuah pengakuan bahwa status kewarganegaraan adalah merupakan hak setiap orang. Sedangkan untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Dalam hal ini, kebijakan lebih lanjut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Soal yang kelima, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat?
Jawabannya, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki nilai-nilai yang mengikat agar kesatuan bangsa tetap terjaga. Dan nilai-nilai yang mengikat tersebut tercermin dalam 4 pilar kebangsaan sebagai dasar bernegara. 4 pilar tersebut antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, serta ketetapan MPR dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan pilar keempat yakni Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Baiklah, demikian beberapa jawaban yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.